Hai guys, kembali lagi bersama saya Theodor Edgar Sondak di podcast SI kami Ngopi SI. Kali ini kita di episode kedua. Sekarang saya lagi di joining bersama special guest kami, yaitu Catherine dan Brian. Boleh dong tepuk tangan. Oh ya, cukup. Nah, ini jadi boleh nih kenalan dulu nih ya. Boleh dari kalian namanya, jurusan, udah semester berapa gitu. Nama aku Catherine dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2024. Nama aku Brian dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2023. Widih. Nah, jadi nih ceritain dong boleh nih. Awalnya gimana bisa tertarik ikut lomba-lomba yang kalian jalani ini masing-masing? Siapa yang ngajak atau ada mungkin motivasi diri sendiri? Oke. Jadi kalau misalnya aku itu sebenarnya ada dua motivasi dalam diri untuk mau ikut, sama kayak karena teman-teman juga ikut. Jadi yaudah kita we're all in this together. Kita ikut bareng-bareng. Terus kayak we hope bisa bareng-bareng juga gitu nyampe final. Widih, jadi motivasinya itu sekelompok gitu ya? Langsung nge-decide gitu. Wih, kalau Brian? Kalau motivasi diri sendiri sih ingin coba hal yang baru aja. Terus mau coba membanggakan orang tua dalam prestasi yang lain Widih. kayak akademik. Keren Ya, keren banget banget. sih jujur motivasinya orang tua. Dulu kan basket terus kan, Iya. terus kayak prestasinya udah lumayan. Hmm. Kalau sekarang ya udahlah coba akademik deh. Widih. Jadi menurut kalian nih, seperti Brian kan tadi ya, seberapa penting nih menurut kalian ya mahasiswa SI Sistem Informasi aktif ikut kegiatan di luar kelas yang physical atau education gitu seperti lomba atau kegiatan kampus yang lain mungkin? Kalau dari aku sih lebih ke tergantung orangnya ya. Cuman kalau buat diri aku sendiri sih penting banget karena apalagi kalau kegiatan-kegiatan seperti misalnya pelayanan di luar itu juga sangat bermanfaat bagi masyarakat luar kan, nggak cuman sekedar manfaat buat kita doang tapi manfaatnya buat buat orang-orang di sekitar kita yang memang bagus untuk dilakuin gitu dan gak ada ruginya juga. Yes. Jadi ya support banget sih kalau ada pelayanan-pelayanan gitu di luar. Sangat apa menjadi suatu hal yang berharga ya untuk diri sendiri juga kan ya jadi experience. Ya. Kalau Catherine nih gimana? Ya, kalau misalnya aku, em, kita perlu sih untuk aktif, soalnya kayak banyak banget skill-skill yang nggak cuma ada di kelas gitu kan. Kita harus belajar untuk teamwork, abis itu time time management, terus abis, bener gak sih? Ya, nggak apa-apa lanjut lanjut. Terus abis itu kayak banyak banget hal-hal yang kayak aku belajar dari panit dan lomba-lomba gitu sih. Nah, kalau aku dengar-dengar nih belakangan ini ya, Brian, kamu itu kan ada ngikut lomba yang bisnis model apa? Bisnis model Canva ya? Advance. Kanvas. Canvas, sorry. Iya, itu konsep bisnis apa tuh yang kalian angkat? Bisa diceritain ya? Awal mulanya tuh kita mikirin kayak eh, sebuah kita bisa datang ke toko untuk belanja tapi secara virtual. Jadi kita kayak Google Street tapi itu gak cuman rumah-rumahan, jalan-jalanan yang dilihat, tapi ini masuk ke dalam tokonya. Jadi kayak 360 view gitu ya? Iya, jadi akhirnya kita buatlah namanya yang kita tuh Vistara, singkatan dari Visual Star AR. Konsepnya cuman Google Street View tapi di dalam toko yang bisa klik-klik every item, terus nanti bisa lihat harganya, detail produknya, terus nanti bisa beli juga nanti kalau udah di-upgrade ke depannya gitu. Jadi kayak rancangan awalnya itu emang bisa buat beneran belanja gitu ya. Iya, Hampir bener-bener kayak masuk tokonya sendiri gitu. iya, kayak Tokopedia gitu kan. Kalau Tokopedia kan kita lihat langsung di online e-commerce gitu kan. Terus tapi kan kita nggak bisa secara langsung lihat gitu ke dalamnya. Cuman kalau makanya kita mencoba membuat sesuatu yang baru, kita bisa lihat secara real langsung bentuknya kayak gimana, tapi dari rumah gitu. Kalau mungkin tantangan yang paling besar yang kamu rasain selama proses lomba itu dari awal
perancangan idenya sampai presentasi final apa aja tuh kira-kira? Dari awal perancangan ide muncul ide sebenarnya dari ketua kita yaitu Ryan angkatan 22. Dia yang munculin idenya, terus yang ngembangin papernya, kita bertiga kembangin papernya. Terus abis itu papernya lulus seleksi dari 46 tim secara internasional. Kita masuk ke 6 besar, barulah akhirnya dipanggil untuk final ke Bandung, dipresentasiin secara langsung, barulah membuat prototipenya dan merealisasikannya secara simple gitu. Jadi kalau kenapa? Sorry. Jadi bikin prototipe-nya langsung gitu di Langsung sana. di Hamin seminggu sebelum presentasi ke Hamin Bandung. seminggu dapat apa? Ke-6 ya? Six place apa? Ada six spot tadi. Hamin seminggu kita dikasih tahu kalau kita lulus 6 besar dari 40-an tim secara internasional. Keren banget sih, Bray. Akhirnya terus kita bikin lah Figma, terus ada prototipenya. Berhasil jadi juara 2 di bawah UI sekali. Kalau insight gitu, kira-kira hal yang bisa kamu dapetin, yang kamu mungkin bisa sharing ke orang abis itu apa aja tuh? Berdasarkan pengalaman ini sih hal yang emang paling didapetin sih jangan takut untuk mencoba. Karena dulu kan kayak misal tahun pertama gitu, beda sama Catherine yang terus-terusan ikut lomba. Ya aku cuma diem doang, diem tahun pertama ya pandit, terus kayak ikut ISL doang gitu doang kan. Terus kayak tahun kedua bolehlah kita coba ini, terus ternyata emang bisa berhasil, ya why not, kita nggak ada yang tahu kreativitas kita bisa mencapai sampai mana batasnya. Wow. Jadi tertarik sih nyoba ikut lomba sih. Kok kita belum pernah. Aku bisa dibilang jarang banget sih ya, jujur. Nggak kayak yang Brian bilang tadi, aku takut jujur. Bener-bener takut gagal, takut malu, gimana lah. Nah kalau Catherine nih, aku dengar ya, kamu itu ada join Ambassador of UPH ya, AOU ya? Iya. Nah itu apa alasannya tuh kamu awalnya join atau tertarik? Jadi awalnya itu aku tertarik gara-gara mereka tuh ada intensive training yang kayak di tahun lalu itu cukup lama, dan aku mau belajar public speaking dan lain-lain, karena kayak aku ngerasa public speaking itu adalah skill yang udah lama aku kayak bengkalain gitu loh. Terus aku ngerasa public speaking ini adalah skill yang kayak sangat dibutuhkan, karena kayak itu cara kita untuk berkomunikasi sama orang lain. Terus ternyata di training itu gak cuma belajar tentang komunikasi public speaking, tapi kita juga belajar gimana caranya kita men-show diri kita di media sosial kita gitu sih. Ada media training gitu ya? Iya, benar banget. Jadi kamu ada public speaking di depan berapa orang tuh? Di chapel ya? Iya, itu di Grand Chapel public speaking gitu sih. Serem sih. Kalau aku sendiri kayaknya dulu pernah, tapi di SMA public speaking. Aku udah langsung keringetan tuh di panggung itu tuh. Jujur aku juga sih, dan itu normal banget. Jadi waktu pre-event itu kita top 21, habis itu akhirnya kita speech di sana. Tapi emang kita udah siapin speechnya selama 1 menit. Terus habis itu yaudah kita speech di depan juri dan penonton. Jujur banget aku juga takut dan kayak bener-bener kayak rada gemeteran gitu sebelum kayak beneran ada di stage kan. Tapi ya puji Tuhan bisa sih, walaupun ada yang aku lupa dan akhirnya aku state ulang gitu jadinya. Ada tips and tricks nggak itu buat nggak grogi gitu depan panggung? Ini juga kayak apa ya, aku juga masih grogian gitu sih, tapi kayak ada mentor aku yang bilang kayak it will go gitu, just do your best, nanti juga bakalan selesai. Kalau aku denger itu kamu masuk semifinal ya, sampai semifinal ya? Iya, jadi dari top 21 itu kita diseleksi jadi top 12, dan puji Tuhan aku berhasil lolos sampai top 12. Boleh dong. Thank you. Itu benar-benar menunjukkan bahwa ya meskipun kita anak sistem informasi ya, kita
nggak cuman di depan komputer ngoding atau bikin paper doang ya, benar-benar bisa berkarya lebih jauh gitu. Nah, kalau kayak dari proses itu gitu, dari semua yang kamu udah lakuin di AOU ya, apa hal yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan menurut aku itu adalah ya itu sih, bener-bener kayak itu the most defining moment in my campus life. Karena kayak kesempatan untuk bawain speech di Grand Chapel itu adalah kesempatan yang sangat besar dan sangat luar biasa yang sampai sekarang aku masih cherish. Dan ya itu sih. Jujur sih sangat menarik untuk bisa maju ke di Grand Chapel ya, apalagi di panggung itu loh. Itu nggak main-main sih, pasti banyak orang yang nonton kamu ya. Ya kan? Iya. Nah, itu supporter ada kan lah pasti. Iya. Teman-teman atau Aku sangat mau kasih kredit sama supporter aku yang udah bawain kayak kertas gitu. Itu kayak aku malu sih. sampai Ya, thank you. Jadi tuh support tuh teman-teman kamu ya. Jadi ya yang pengen beraktivitas lah, mungkin di luar kampus atau dalam kampus juga boleh. Mungkin pertanyaan yang paling susah dipikirkan atau dikelola ya, itu waktunya, time management. Untuk kalian yang mengikuti lomba, mengikuti organisasi, DLL, aktivitas di luar kampus, itu gimana tuh time management buat kalian? Pasti susah dong. Gimana Ko Brian? Belum deh, Catherine lebih banyak. Ko Brian lebih banyak kan? Pinnya aja udah banyak banget. Iya, pindah ke banget sih. Apa ya? Time management. Kalau time management sendiri sih lebih ke ya kita harus bisa prioritasin hal-hal yang emang menjadi prioritas kita dari yang paling atas sampai paling rendah. Misal kayak kalau kita mau ngerjain misal di aku prioritas paling tinggi kemarin tuh kompetisi itu, ya berarti aku kerjain dulu kompetisi itu. Paling abis itu baru kalau misalnya capek atau apa baru kerjain yang lain atau nggak refreshing dikit misalnya main game atau apa. Tapi jangan sampai kayak prioritas itu terbengkalai dengan kita kasihkan main game lah, jadinya akhirnya kita kecapean main game, bukannya cuman refreshing doang, malah jadinya si apa yang kita prioritasin itu malah nggak kekerjain gitu. Tiba-tiba udah malam lagi, kan kita juga perlu istirahat ya. Iya. Jadi kayak ya prioritasin aja. Terus ingat juga ada kayak time frame yang emang tubuh kita tuh bisa maksimal dalam mengerjakan suatu tugas. Jadi kalau kita bisa ngatur sesuai itu sih pasti bisa buat ikut banyak hal, tapi nggak yang benar-benar banyak banget juga. Ya, ada batasnya lah, secukupnya. Kalau Catherine? Kalau menurut aku kayak time management emang susah banget sih. Dan emang benar kata Ko Brian, kita harus prioritasin. Dan yang menurut aku yang paling utama kita sebagai mahasiswa harus prioritasin tuh akademik. Jangan sampai akademik kita itu terbengkalai gitu sama hal-hal eksternal yang di luar dari akademik. Iya sih, kayak dulu tuh teman-teman aku ada yang pengen kayak keluar pengen lomba basket, tapi cuman nilainya agak rendah, disuruh nggak boleh. Iya. Di SMA begitu tuh banyak. Iya benar. Kehambatannya di procrastination gitu ya. Iya betul. Itu sangat. Kalau untuk ngelawan procrastination gimana? Oke, kalau dari aku, cara aku untuk melawan procrastination adalah bikin kayak tanamin mindset di diri aku sendiri. Kalau misalnya kita procrastinate, akhirnya kita harus deal with that feeling. Kadang tuh aku procrastinate gara-gara I'm not good at that stuff. Aku nggak mau deal with my emotion waktu aku kerjain itu, aku ngerasa bodoh gitu loh. Tapi kayak daripada aku tunda-tunda, nanti akhirnya jadi kayak burn out, mendingan kita kerjain aja satu-satu. Nah, tapi kan biasanya itu masalah di procrastinationnya itu orang-orang mikir bahwa bisa lakuin nanti, masih banyak waktu. Itu tuh menurut aku yang paling benar-benar neken orang ya. Jadi kayak mereka pikir mereka bisa lakuin karena waktu masih banyak, tapi akhir-akhirnya mereka sadar bahwa aduh, deadline-nya udah deket banget gitu. Nggak dikasih waktu. Pernah kan kalian kayak gitu? Pernah banget lah. Sering gitu. Nggak cuman tugas ya, tapi cuman kayak deadline organisasi gitu ya, DLL. Iya Iya. Banyak.
Kalau contohnya untuk boleh nih dikasih tahu kira-kira kan kalian join banyak ya organisasi mungkin lomba-lomba juga ya. Ada salah satu dari apa aktivitas yang kalian join itu yang paling kalian suka nggak? Yang kalian bener-bener enjoy itu sampai akhirnya kalian seneng banget puas join. Hmm, kalau dari aku dulu ya, Ya boleh. aku enjoy banget tahun lalu kerja sama UPH Sport. Karena itu emang bidang aku dari awal, olahraga. Jadi ngurusin olahraga, gimana berjalannya olahraga semua. Khususnya aku di bidang basket kan. Jadi kayak bisa ngurusin basket, lihat orang-orang main basket itu bener-bener suatu enjoyment tersendiri gitu. Walaupun itu emang makan waktu, makan 1 semester waktunya, tapi nggak kerasa capeknya dan nilai aku pun tetap oke-oke aja selama masa-masa itu. Jadi aku merasa paling oke sih tahun lalu di situ. Paling enak sih kalau kita bisa ngerjain sesuatu, tapi kita juga senang di bidang itu. Jadi kita nggak terlalu memaksain diri. Apalagi kalau kita udah maksain diri mau coba hal yang baru, terus ternyata emang akhirnya nggak cocok gitu. Itu benar-benar sulit banget sih buat dikerjain. Tapi mau nggak mau karena profesionalitas dikerjain ya pasti akhirnya maksimal juga. Sampai akhir gitu. Iya pasti itu. Jadi do what you love ya. Nggak juga. Nggak juga sih. Do what you love tuh kalau apa ya? Cobanya bukan do what you love tapi love what you do aja gitu. Apapun yang kamu kerjain, cobain disayang. Enjoy proses. Ya enjoy aja. Iya. Lama-lama kalau kamu jadi suka sama apa yang kamu kerjain, pasti bagus kok. Kalau Catherine? Tadi apa? Oh, hal yang paling disuka ya. Iya, organisasi atau apa aktivitas? Oke, jadi kalau buat aku program kerja yang paling berkesan selama aku di kampus itu ada dari SLC, itu namanya Heart to Serve. Di situ kita melayani masyarakat di desa. Kemarin aku di desa Pagerwangi. Nah di sana sebenarnya kita udah bonding dari sebelum kita ke sana, jadi itu membuat kita lebih suka dengan pekerjaan-pekerjaan di sana walaupun kita harus mengorbankan banyak kan, karena itu adanya di waktu libur, jadi kita harus mengorbankan libur kita untuk gladi, terus habis itu kesananya itu yang melelahkan banget, tapi itu berkesan banget buat aku karena bisa kenal orang-orang dari berbagai fakultas, prodi gitu, terus kayak orang-orang yang beda-beda tipe, tapi kita bisa kayak bersatu di sana, bonding gitu. Terus habis itu setelah itu pun kita masih hangout bareng. Oh, jadi enjoyment-nya di ketemu orang baru gitu Iya, ya. iya, iya. Oh, jujur sih tertarik sih melakukan apa aktivitas kayak gitu sih. Kalau kayak yang tadi Brian, tadi apa? Sebentar. Ayo apa? Maaf lupa. Brian ada bilang tentang do what you love kan. Hmm. Itu tuh aku pikir tuh ada banyak banget orang yang masuk ke jurusan tertentu karena mereka suka hal itu, tapi akhirnya mereka jadi benci hal yang mereka suka gara-gara dijadiin suatu tugas, jadiin deadline. Itu gimana? Karena akhirnya kita udah milih itu ya, kalau dari aku akhirnya karena semua hal misal kita nggak bisa cuma lihat dari outernya doang. Outernya misal kita lihat oh kayak gini, aku suka ngerjain, misal kayak aku suka main basket. Tapi cuman sekedar main basket doang, kita nggak tahu kayak dalam-dalamnya dari basket itu apa. Kayak walaupun akhirnya harus dibentuk, misal aku dulu main basket udah lumayan lama dan dari luarnya oke lah, cuma kelihatan kayak ya udah poin-poin, nembak-nembak, dribble-dribble doang. Tapi kalau udah benar-benar masuk dalam tim, pasti ada hal yang nggak enak, itu pasti dimarahin coach buat terus berkembang jadi lebih bagus lagi, fundamentalnya dibenerin, stance and everything dibenerin semuanya. Sama aja kayak kita misal di sistem informasi, awalnya oh mungkin kita suka coding, tapi habis itu nantinya belajar SQL, terus belajar PHP, belajar banyak hal lagi, jaringan komunikasi lah, banyak banget hal yang kayak apa sih ini, kayak kita nggak tahu gitu, dan mungkin susah untuk dicerna ke dalam pikiran kita, tapi karena kita udah pilih itu, cobalah untuk sukai, terus lama-lama oh inilah esensinya dari kita belajar ini, belajar ini, belajar ini, akhirnya juga pasti berguna buat kita, makanya coba sukain aja gitu. Bener-bener enjoy the process. Iya, walaupun lama, just enjoy. Wah
surprise banget. Ya bener. Kata-kata dari Ko Brian ya. Nah, jadi mungkin kita waktunya udah mulai deket ending kita nih. Jadi untuk kata-kata terakhir, pesan buat teman-teman sistem informasi yang pengen mulai aktif untuk ikut lomba atau kegiatan kampus, tapi masih takut atau belum percaya diri. Boleh dimulai dari Catherine. Oke, kalau dari aku mungkin ya jangan takut mencoba sih, soalnya di dalam proses kita melakukan hal-hal itu, kita akan belajar banyak hal dan itu yang akan jadi key takeaway kita waktu kita lulus gitu. Kita nggak cuma bawa ijazah, tapi kita juga bawa skill-skill yang kita dapetin dari kegiatan-kegiatan di luar kelas. Gitu sih. Brian? Kalau dari aku sih lebih ke jangan takut sama challenge baru, enjoy aja. Karena apalagi selagi kita muda, kita punya banyak waktu dan kita punya banyak energi yang nggak bisa didapetin kembali kalau kita udah berumur. Jadi cobalah banyak hal baru, coba enjoy dan it's worth it. Jadi benar-benar jujur terima kasih ya untuk datang Brian dan Catherine, udah menjadi special guest kami di acara Ngopi SI, dan mungkin itu aja untuk kami dari sekarang. Terima kasih. Bye-bye. Bye, thank you guys. Oh ya, BTW ini kalian minumnya minuman apa aja sih? Oh, minum apa? Kalau aku sendiri minum susu coklat dari Greenfield. Susu coklat andalan sih. Iya, karena jujur nggak ngopi. Oh, aman lah. Kalau Catherine? Aku minum cafe latte. Oh, nih jadi aku digabung. Udah sih.